Kalau vaksin memang kita banyak Banyak ya. ya? Jadi ada imunisasi, sebenarnya imunisasi dasar ya atau imunisasi yang dari pemerintah itu, dan masih ada imunisasi tambahan sebenarnya di luar pemerintah. Jadi ya sebaiknya bisa dapat semua sebaiknya. Untuk menimbulkan kekebalan ya, yang pasti adalah untuk melindungi anak kita atau bayi kita. Yang kedua adalah biar tidak terjadi kejadian luar biasa. Kalau misalnya dia sebelumnya sebenarnya udah dapat vaksin itu, terus dapat vaksin yang sama karena lupa tadi, itu nggak apa-apa nggak? Halo sahabat SMC semua, selamat datang di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ketemu lagi dengan saya Ardan, dan kali ini ditemani oleh Dr. Dian Astuti dari Klinik SMC. Halo. Halo dok, apa kabar dok? Puji Tuhan, sehat saya. Sehat ya, Iya. sehat dan bahagia sepertinya iya. ya. Boleh cerita sedikit nggak tentang dokter nih gimana? Ya, saya Dr. Dian ya. Saya dokter spesialis anak. Saya praktek di Klinik SMC tepatnya ya. Ya, itu. Jadwal praktiknya kapan aja dok? Saya hari Selasa, Kamis, Sabtu setiap jam 6 sampai jam 8 sore. Oh, sore ke malam ya? Iya. Setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Oke. Kalau dokter spesialis anak itu mencakup apa saja ya dok ya? Ya, kalau spesialis anak tentunya ya pasti pelayanan untuk anak sampai usia 18 tahun. Ini tidak hanya penyakit, tapi juga terkait tumbuh kembang dan lain sebagainya. Oh, hitungannya sampai 18 tahun ya berarti Iya, ya? 18 tahun. Oh, saya pikir yang namanya anak-anak tuh cuma dihitung sampai kelas 6 SD aja, habis itu remaja gitu. Enggak, kalau yang batasannya sih memang 18 tahun kalau WHO ya. Cuman beberapa kebijakan sih biasanya 14 tahun sudah ditawarkan ke penyakit dalam atau yang lebih dewasa. Oh gitu, jadi beda-beda ya Iya, sebenarnya? beda-beda. Oh, oke. Boleh cerita dikit nggak nih dok, awalnya kenapa pilih jadi dokter spesialis anak? Wah, ini Sejarahnya. Ya sebenarnya sih yang pasti ketertarikan saya ya ke bidang anak, dan ya banyak hal sih yang bisa kita lakukan dan masih banyak PR yang harus dikerjakan, tidak hanya spesialis anak, untuk pengembangan anak-anak masa depannya dan lain sebagainya ya. Itu sih makanya kenapa ya, mungkin itu salah satu alasan saya ngambil spesialis anak. Itu ketertarikannya dari zaman koas kah atau? Ya itu mungkin dari zaman koas ya. Dari zaman koas ya. Jadi ada yang ya mungkin guru spesialis anak waktu itu yang memang jadi panutan saya, jadi yang mendorong saya pingin banget untuk ambil bagian anak. Oh, ada role modelnya ya berarti ya. Oke deh. Ini saya mau cerita dikit nih sahabat SMC tentang Klinik Sudirman Medical Center. Jadi Klinik Sudirman Medical Center atau Klinik SMC itu adalah klinik kesehatan yang modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Mulai dari dokter kulit sampai spesialis jiwa juga ada. Sampai kedokteran olahraga juga ada di sana. Alamat Klinik SMC ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A, Denpasar Barat. Nah, ini kita topiknya tuh tentang imunisasi di era pandemi. Iya, pasti banyak pertanyaan dari orang tua ya, mungkin baru punya anak pertama atau anak kedua, ketiga tapi di era pandemi gitu. Yang jadinya mempertanyakan imunisasi itu gimana ngasihnya pas era pandemi gitu. Gitu. Oke, udah ada audiens yang menonton, Reki Marwanto. Halo, bisa tanya-tanya ya nanti ke kita, ke Dokter Dian kalau misalnya ada pertanyaan seputar topik yang kita lempar hari ini ya. Oke. Nah, Dok, kita mulai aja ya dari yang paling basic dulu. Oke. Imunisasi itu apa sih, Dok? Oke, imunisasi itu adalah suatu proses ya, kita berikan vaksin, di mana vaksin ini memang untuk melindungi si bayi atau anak, untuk memberikan kekebalan tubuh juga terhadap penyakit ya, yang mana penyakit itu bisa menimbulkan kecacatan bahkan sampai meninggal ya. Oh ya. Jadi ya memang penting banget ya kita tekanin gitu untuk imunisasi. Imunisasi sama vaksin berarti sama? Kalau imunisasi itu prosesnya, tapi yang kita maksudkan adalah vaksin. Jadi gitu. Jadi ya bukan adalah kata kerja untuk imunisasinya, sedangkan vaksin itu adalah benda yang kita masukkan. Oh gitu. Oke, saya dapat pengetahuan baru nih. Soalnya selama ini saya pikir imunisasi sama vaksin itu beda. Ya gitu deh, belum terlalu detail saya mempelajarinya.
Oke. Nah, kalau imunisasi sendiri tetap diberikan nggak di era pandemi seperti ini? Ya, jadi saran dari Ikatan Dokter Anak juga itu adalah tetap diberikan ya, meskipun banyak sekali ibu-ibu yang galau ya di era pandemi karena takut dan lain sebagainya, tapi sebaiknya sih tetap diberikan, jangan sampai ditunda ya Iya, gitu. benar sih. Dan diupayakan lengkap sesuai jadwal ya, Iya, Dok ya. betul sekali, harus lengkap sesuai jadwal. Itu imunisasi apa yang sebaiknya tidak boleh ditunda untuk bayi dan anak? Ya, yang pasti adalah imunisasi dasar ya. Imunisasi dasar sebelum sampai usia 18 bulan itu wajib harus dapat ya. Jangan sampai ditunda, dan kalau bisa sih sesuai jadwalnya kayak gitu. Oke, itu apa aja tuh Dok imunisasinya? Ya, imunisasinya itu bisa meliputi yang pasti adalah hepatitis B0 sama polio tetes ya, itu untuk bayi-bayi baru lahir. BCG pastinya sebelum usia 2 bulan. Terus ada DPT, kita bilang DPT combo ya, itu isinya adalah DPT hepatitis B sama Haemophilus influenza B. Yang pertama itu jangan lewat dari usia 3 bulan. Yang kedua intervalnya dari yang pertama adalah 2 bulan paling enggak, dan yang ketiga jangan lewat dari usia 6 bulan ya. Terus yang terakhir adalah MR atau measles rubella, itu jangan lewat dari 1 tahun yang jelas ya. Itu. Boleh dijelasin dikit nggak Dok? Soalnya saya nggak ngerti hepatitis B0 itu apa. OPV itu polio ya? Iya, itu polio. Kalau OPV itu polio. Polio saya tahu. Hepatitis B0 itu sih sebenarnya hepatitis B, tapi diberikan waktu dia lahir. Jadi namanya B0 kayak gitu. Jadi bukan yang baru lagi kayak itu. Jadi tapi tetap isinya adalah hepatitis B gitu. Kalau BCG? BCG itu dia untuk mencegah tuberkulosis. Ya, jadi kalau misalnya lebih gampang biasanya kan di lengan kanan itu tandanya ada kayak lumpang ya atau scar, itu biasanya udah dapat BCG. Oh gitu. Emang selalu meninggalkan tanda ya? Iya, itu meninggal tanda. Terus DPT itu ya itu. DPT itu apa Dok? DPT itu difteri, pertussis, tetanus. Oke. Terus itu dia juga ada ulangan untuk hepatitis B-nya juga, dan ada Haemophilus influenza B itu. Itu biasanya sih ada 1 vaksin isinya meliputi 3 itu ya? Meliputin itu semua. Vaksinnya itu disuntik atau disuntik tetes? Kalau itu. Kalau tetes tuh cuma polio? Tetes polio. Oh oke, sekarang jadi ngerti. Mengapa harus diberikan Dok? Ya, yang pasti kan kayak yang tadi kita harus untuk menimbulkan kekebalan ya. Yang pasti adalah untuk melindungi anak kita atau bayi kita. Yang kedua adalah biar tidak terjadi kejadian luar biasa, di mana penyakit-penyakit yang sebenarnya udah kita bisa redam ya, jangan sampai dia muncul kembali karena tidak dapat vaksin seperti itu. Oh iya. Kalau misalnya dari imunnya sendiri itu bisa nggak sih Dok? Sebenarnya dia melawan si virus ya berarti ya? Ya, itu kan tergantung kekebalan tubuh si anaknya juga. Cuman kalau semakin banyak yang tidak diimunisasi, otomatis tidak ada namanya herd immunity. Jadi istilahnya akan muncullah ini penyakit lagi, itu seperti itu lagi. Jadi wabah lagi ya. ya. Jadi wabah lagi. Jadi memang wajib harus jangan sampai ditunda seperti itu. Nah, itu yang anti vaksin silakan kalau misalnya mau dengar penjelasannya. Ya, itu. Supaya herd immunity-nya tadi ya. Iya, herd immunity yang kita harapkan itu. Iya, oke. Di mana bisa mendapatkan imunisasi Dok biasanya? Oke, imunisasi sih pasti yang di pelayanan kesehatan ya. Itu bisa di posyandu, puskesmas ya, atau rumah sakit. Tapi yang pasti di era pandemi ini ya kita lihat yang protokol kesehatannya paling oke ya itu. Jadi untuk meredam masa-masa galau atau ini ya itu. Nah, jika tidak ada tempat dengan protokol kesehatan yang baik, gimana Dok baiknya? Jadi kalau memang terpaksa sekali sulit untuk cari tempat yang dengan protokol kesehatan yang baik, ya bisa ditunda, cuman jangan terlalu lama. Jadi begitu udah dapat kesempatan, segera untuk imunisasi. Ada pertanyaan yang mirip nih Dok nih dari Gungwi. Hai Bu Dokter Dian, saya telat imunisasi anak, apakah bisa dilanjutkan dan aman? Oke. Halo Bu Gungwi ya. Jadi imunisasi kalau memang terlambat itu kalau bisa harus segera diberikan ya. Itu batasannya kalau memang pemberiannya dia terlalu cepat atau 23 hari itu memang harus diulang. Tapi kalau misalnya belum dapat, jangan lewat dari usia 6 bulan gitu sih. Oh gitu. Iya. Kayak yang tadi ya. Dijelaskan apa saja imunisasi tersebut sebelum lewat 2 bulan, sebelum usia 3 bulan, ya, interval itu maksimal 2 bulan itu gitu ya. Dia.
Berapa lama dapat ditunda nih dok? Jadi kalau misalnya batasannya sih sebenarnya jangan sampai ditunda ya. Tapi kalau memang terpaksa, ada yang mengatakan di daerah dengan transmisi lokal atau Bali ini juga udah masuk transmisi lokal, paling lama adalah 1 bulan itu. Transmisi lokal tuh maksudnya gimana Yang dok? COVID-nya, maksudnya udah ada penyebaran infeksi di daerah sekitar kita seperti Oke. itu. Dan segera catch up ya kalau Iya, bisa ya. segera catch up untuk ini. Bagaimana jika imunisasinya tertunda? Segera diberikan berarti Iya, ya? harus segera diberikan ya. Jika terlalu cepat kurang dari 23 Ya tadi, hari, harus ya harus diulang yang iya. tadi ya. Apakah boleh 2-3 vaksin sekaligus diberikan dok? Ya, sebenarnya di era pandemi seperti ini sebenarnya 2-3 vaksin lebih menguntungkan. Jadi gitu. ya itu pun aman, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kadang-kadang kan ada ibu yang galau nih harus disuntik banyak sekali seperti itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu tetap aman dan itu efektif dan efek untuk kekebalan tubuhnya tetap sama dibandingkan dengan yang satu-satu seperti itu. Gitu. Totalnya sebenarnya ada berapa vaksin sih dok sebenarnya? Kalau vaksin memang kita banyak ya. Jadi ada imunisasi, sebenarnya imunisasi dasar ya atau imunisasi yang dari pemerintah itu, dan masih ada imunisasi tambahan sebenarnya di luar pemerintah. Jadi ya sebaiknya bisa dapat semua sebaiknya gitu. Terus tuh ada vaksin baru nggak sih dok? Dari saya kan lahir tahun 88 tuh. Kalau misalnya untuk anak-anak yang tahun segini, tahun 2020-an lahirnya, itu yang paling baru ya, itu ada vaksin mungkin JE ya, itu Japanese encephalitis, apalagi di Bali kasusnya cukup banyak. Itu memang wajib diberikan waktu usia 1 tahun dan ulangannya 1 tahun lagi, jadi 2 kali pemberian itu. Terus ada vaksin dengue juga gitu. Itu ada yang baru-baru seperti itu. Efeknya sama orang dewasa yang tidak mendapatkan vaksin tersebut waktu masih kecil gimana dok? Ya otomatis kekebalan tubuhnya sih beda ya, tapi kan dengan harapan kalau anak-anak yang kita berikan vaksin dia sudah istilahnya membentuk kekebalan itu, jadi tidak istilahnya menularkan dengan lingkungan sekitarnya. Oh iya sih benar ya. Betul. Bagaimana kalau buku catatan hilang dok? Ini hal teknis tapi penting. Iya, ini sering banget sih memang ya. Jadi kalau memang buku catatan hilang dan memang orang tua lupa, biasanya sih kita berikan vaksin di usianya. Jadi misalnya nih anak datang umur 3 bulan, jadi kita berikan vaksin yang untuk usia 3 bulan seperti itu. Itu. Kalau misalnya dia sebelumnya sebenarnya udah dapat vaksin itu, terus dapat vaksin yang sama karena lupa tadi, itu nggak apa-apa nggak? Itu nggak apa-apa sih, aman aja. Yang penting sih tetap dapat vaksinnya aja gitu. Karena kan kita susah mastiin ya, tapi itu tetap aman, nggak ada masalah. Aman ya kalau diulang ya? Iya, itu aman. Oke, ada pertanyaan lagi dari Isma Shoptop. Bagaimana cara membedakan vaksin asli dengan yang palsu? Wah, ini memang susah ya, apalagi kasusnya itu ya. Itu kalau dari kemasan biasa sih memang kita susah ya, karena yang palsu pun kadang-kadang hampir mirip seperti itu. Tapi kalau saya saranin sih mending kalau memang ke dokter yang terpercaya, yaitu otomatis biasanya sih dokternya udah ngecek ya. Itu kalau memang mau beli sendiri ya otomatis harus di pabrik obat yang memang benar-benar terpercaya ya itu. Karena kita nggak bisa pastiin kalau hanya dari lihat labelnya aja. Kalau lihat cairannya bisa bedain dok? Kalau cairannya sih hampir sama ya, kan cairannya itu. Itu ya memang susah ya, kecuali kalau memang kontras sekali yang palsu karena warna orange tapi rata-rata vaksin adalah tidak berwarna rata-rata. Jadi seperti air kayak gitu. Dan kekentalannya juga kayak air ya, cair banget. Ada yang cair, ada yang memang kental kayak rotavirus itu kan agak kental kayak gitu ya. Jadi itu ya susah kalau misalnya kita bedain kalau memang dari segi warna ya kayak gitu. Kecuali kalau memang palsu memang kontras yang tadi saya bilang kayak gitu. Ada ya dok ya orang tua yang beli vaksinnya sendiri ya? Kadang-kadang kan ada beberapa yang menanyakan gini, dok kalau misalnya saya suntik sendiri, apalagi mungkin tenaga medis ya, orang tuanya itu sih ya kita ya udah bisa pastiin dia bisa suntik sendiri, dia tahu rantai vaksin dan lain sebagainya, ya oke deh nggak apa-apa gitu. Pokoknya selama belinya dari pabrik obat terpercaya ya. Pastinya itu. Benar-benar. Tapi paling amannya sih ya langsung datang aja ya dok ya. Amannya sih datang aja. Pelayanan kesehatan terdekat. Oke. Apakah vaksin-vaksin yang diberikan itu bisa mencegah COVID-19 dok? Iya, sayangnya sih memang vaksin yang kita berikan
tidak mencegah COVID-19 ya itu. Jadi memang dia mencegah penyakit yang memang khusus tadi. Jadi misalnya BCG untuk tuberkulosis ya. Nah itu sih kita fungsinya adalah menekan biar dia nggak kejadian luar biasa untuk penyakit-penyakit itu. Tapi untuk COVID sih belum ya gitu. Yang penting wabah yang zaman dulu kita Iya. tekan dulu ya. Iya itu. Biar nanti kalau wabah yang baru seperti COVID ini Itu biarlah kita tunggu dulu vaksinnya sampai matang. Betul sekali. Tapi vaksinnya sendiri untuk anak-anak tuh belum ada ya dok ya? Kalau yang diuji coba? vaksinnya belum sih, belum untuk anak-anak belum ada gitu. Jadi ya kita tunggu aja sih sampai benar-benar ini ya ada Iya. vaksinnya. Iya betul. Kita semua menunggu itu pasti. Iya pasti. Jika ada vaksinnya perlu nggak diberikan untuk anak-anak atau ngeri nih kita? Ya sebenarnya sih masih galau ya, apalagi kemarin kan ada pemberitaan, maaf ya maksudnya ada yang meninggal dan lain Iya saya sebagainya. baca tuh. Iya itu, jadi kita sebaiknya sih tunggu dengan hasil uji klinisnya sampai benar-benar dia memang ada rekomendasi yang aman untuk anak-anak kita. Kalau memang itu dinyatakan aman, bisa deh kita kasih itu. Oh, Isma Shoptop mengucapkan terima kasih atas jawabannya dokter. Oh oke, thank you. Ayo kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh loh sahabat SMC kalau misalnya mau ditanyakan, mumpung kita lagi kedatangan Bu Dokter Dian nih di sini. Gitu. Oke. Bagaimana sebaiknya pelayanan imunisasi saat pandemi, Dok? Oke, pelayanan ya pastinya adalah prinsipnya mengikuti protokol kesehatan ya. Prinsipnya kita itu harus aman untuk babynya, untuk petugasnya dan juga untuk orang tuanya ya. Ya protokol kesehatan yang ya pasti udah pada banyak yang tahu ya. Jadi pilih pelayanan kesehatan yang aman. Terus habis itu kita harus mematuhi, harus pakai masker ya, cuci tangan, jangan berkerombol. Terus yang pasti adalah social distancing ya, jaga jarak seperti itu. Dan ya otomatis kalau misalnya memang kenal atau apa mungkin buat janji terlebih dahulu dan lain sebagainya seperti itu. Oh kayak di klinik SMC ya, biasanya appointment dulu ya. Iya, jadi itu kan lebih aman ya, jadi itu bisa diatur. Nanti babynya tidak terlalu lama di klinik atau rumah sakit, jadi tidak terpapar terlalu lama. Iya seperti benar. itu. Memang sebaiknya dalam kondisi seperti ini bayi jangan dibawa ke kerumunan dulu ya dok ya. Iya, itu dia. Maksudnya kita aja yang udah dewasa aja kita menghindari kerumunan, apalagi bayi yang kondisi imunnya mungkin belum maksimal ya. Iya betul sekali. Jadi ya memang minimalkan lah untuk kontak-kontak dari luar itu. Terutama di tempat pelayanan kesehatan yang kita mungkin bercampur dengan orang-orang yang udah sakit juga ya. Iya betul sekali. Betul. Apakah ada tips saat membawa bayi imunisasi dok? Oh ya itu tipsnya yang tadi saya bilang itu ya salah satunya buat janji sebelumnya ya. Terus habis itu pilih memang pelayanan kesehatan yang aman, pastikan dengan protokol kesehatan. Terus orang tuanya pakai masker, cuci tangan. Terus kalau bisa sih jangan kontak dengan orang-orang yang ada di klinik ya, jaga jarak. Terus habis itu kalau baby sih memang gak bisa kita kasih masker ya, jadi yang kita bisa lakuin ya adalah social distancing aja seperti itu. Iya, kalau dikasih face shield nggak mungkin ya dok ya? Ada beberapa sih bisa kasih face shield, cuman babynya nggak nyaman biasanya itu. Jadi kan kasih gerak-gerak segala macam. Iya itu. Terus dok, kalau misalnya tips untuk mengatasi pasien bayi yang takut jarum suntik gimana dok? Wah itu atau anak-anak itu susah itu. Ya memang harus dirayu dulu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya biasanya sih kalau orang tuanya tenang, babynya anaknya tenang biasanya itu. Oh dia ngelihat orang tua ya berarti. Iya itu. Tapi otomatis kalau disuntik ya pasti nangis ya. Gitu. Itu. Yang penting sih orang tua tenang, otomatis ya babynya sih biasanya nggak rewel biasanya. Itu. Soalnya sering kejadian mereka lama di kita ngerayunya kan. Itu biasanya nangis sih. Kalau udah datang udah nangis, cranky, wah itu udah lama udah pasti. Iya. Terus katanya ada alat yang bisa mengatasi rasa sakit gitu pas disuntik dok. Ada sih, cuman ya namanya disuntik kan tetap sakit. Ya, meskipun kita kita yang dewasa aja namanya disuntik kan tetap sakit. Apalagi pas masuk vaksinnya kan agak pekat kadang-kadang itu bisa sakit. Benar-benar. Gitu. Dan itu harus di tangan ya dok ya? Iya, ada yang di tangan, ada yang di paha ya itu. Ya itu kan otomatis sakit, jadinya pasti nangis gitu. Iya. Aduh kasihan.
Nah, bagaimana dengan petugas yang memberi imunisasi? Udah pasti protokol kesehatan ya dok ya, harus Iya, dijaga. jadi yang pastiin sih petugasnya harus sehat ya, dan Mm-mm, dia kalau bisa sih nggak nanganin kasus COVID ya mm-mm. itu. Iya benar-benar. Mm-mm. Apakah ada vaksin yang direkomendasikan untuk diberikan selama pandemi Ya sebenarnya untuk sih, bayi dan anak mm-mm. ya berarti? Ya untuk bayi dan anak. Untuk vaksin tambahan ya kita bilang itu sebaiknya sih ada vaksin yang mencegah terjadinya pneumonia atau radang paru kalau orang-orang awam bilang ya seperti Mm-mm, itu. Jadi ada vaksin Haemophilus influenza tadi yang B, mm-mm, pneumococcus atau PCV ya. mm-mm. Terus measles rubella, influenza sama DPT tadi. Itu sebenarnya sih kita sarankan untuk dapat ya itu. Mm-mm. MR itu rubella itu ya dok ya? Ya, measles rubella. Jadi campak Oh, sama rubella jadi campak satu. sama rubella. Rubella tuh yang mana sih dok? Saya lupa loh. Jadi dia mirip kayak campak, ya Mm, klinisnya sih yang merah-merah merah-merah, itu ya? cuman ya kalau dulu sih campak aja ya kalau dari pemerintah. Nah, tapi Mm, sekarang udah switch ganti ke MR ya, mm, itu measles rubella karena rubella ini ya memang dia mirip campak merah-merah tapi efeknya takutnya kalau untuk ibu hamil ya seperti itu kan karena kasusnya banyak sekali. Jadi kalau ibu hamil kena rubella, mm. itu takutnya bayinya bisa cacat seperti itu. Jadi diberikanlah vaksin MR itu Oh gitu. sekarang. Heeh. Kalau cacar air itu beda lagi dok Cacar vaksinnya? air beda lagi, itu varicella, ada lagi itu. Oh nggak, tapi nggak disebutkan tadi ya di sini Ya ya? kalau varicella sih memang jarang untuk terjadi pneumonia seperti itu. Oh, Jadi kenapa kita saranin vaksin-vaksin yang untuk mencegah pneumonia karena takutnya kan memang terkait COVID-19 ini paru-paru juga. ya Iya, soalnya paru-paru juga yang diserang. seperti itu. Iya. HIV tadi apa dok? Haemophilus influenza B ya. Influenza. Haemophilus influenza B. Beda dengan yang influenza sendiri ya. Hmm. Uh-uh. Nah, kalau bayi baru lahir apakah tetap divaksin dok? Ya pasti. Jadi kalau misalnya di era pandemi seperti ini, dipastikan bayinya harus sehat dulu ya. Kalau bayinya sehat harus dapat vaksin seperti Mm-mm. itu. Nah, kalau bayinya menderita COVID gimana dok? Jadi kalau memang dinyatakan memang COVID-nya positif, ya otomatis kita tunda dulu sampai nanti hasil swab-nya 2 kali negatif Mm-mm. dan dilihat klinisnya juga dia tidak ada klinis sama sekali baru diberikan vaksin seperti itu. Oh, oke. Oh iya, kalau misalnya COVID-19 itu harus 2 kali swab negatif ya? Iya itu. Kalau misalnya teman saya tuh pernah ada yang cerita dok, Mm-mm. dia 3 kali di rapid test Mm-mm. itu reaktif. Itu berarti harus swab test ya kalau gitu. Harusnya swab. Heeh. Jadi kalau rapid aja sih memang dia bukan apa namanya ya standar baku emas kita bilang ya. Hmm. Jadi memang harus tetap swab seperti itu. Oh, soalnya belum tentu kalau rapid test reaktif itu pasti COVID ya. Iya betul. Kadang-kadang rapidnya positif, swabnya belum tentu positif itu ada Oh seperti itu. gitu. Itu. Sebenarnya jadi melenceng dikit tapi saya penasaran nih. Kalau Gimana? rapid tuh dia tuh mendeteksi apa sih dok? Jadi dia mendeteksi antibodi. Oh, antibody. Ya, jadi kan antibodi itu kalau kita sakit ya atau ada namanya antigen masuk, tubuh kita membentuk namanya ada antibodi atau kekebalan. Nah, itulah yang kita tes untuk rapidnya. Jadi ada IgM dan IgG namanya. Kalau IgM itu prosesnya akut ya. Kalau IgG itu prosesnya udah lama seperti itu. Jadi nanti dilihat mana yang positif seperti itu. Oh gitu. Mm-mm. Oke. Bagaimana pasien yang kontak dengan penderita COVID-19? Ya, jadi kalau misalnya memang dia ada riwayat kontak, ya sebaiknya sih vaksinnya ditunda dulu. Dia akan otomatis harus isolasi ya. Oh, vaksin tunda dulu ya berarti ya? Vaksinnya tunda dulu dan itu pasiennya harus memang isolasi sampai 14 hari dan dia kalau dinyatakan tidak ada gejala boleh divaksin. Oh, oke. Berarti memang diutamakan sembuh dulu ya? Iya, harus sembuh dulu dan sehat dulu ya seperti itu. Itu kenapa dok? Karena vaksinnya nggak akan bekerja dengan maksimal kah kalau misalnya dia divaksin pas COVID? Nah itu takutnya gini, kalau misalnya pasiennya sakit ya atau misalnya kondisi dia kurang fit, takutnya nanti kalau seandainya karena vaksin sendiri kan kita memasukkan benda asing ya seperti itu dengan harapan dia membentuk kekebalan. Tapi kalau pas kondisinya nggak fit, ternyata si vaksinnya ini juga dia ada namanya efek samping ya seperti itu, nanti kita susah bedakan. Apakah karena dia memang sakit atau karena dari vaksinnya. Jadi memang diharapkan sih harus benar-benar fit dulu kayak gitu. Berarti kondisi keseluruhan harus sehat dulu Iya ya? betul. Nah kalau home care gimana dok?
Home care sih banyak sekali ya sekarang, apalagi di era pandemi ini ibu-ibu yang memang mengharapkan home care ya. Tapi kalau saya saran sih nggak ada masalah untuk home care, tapi yang jelas adalah harus diperhatikan yang pertama adalah vaksinnya. Jadi vaksin itu dia ada rantai dingin. Jadi rantai dingin itu adalah penyimpanan vaksinnya ya. Kalau enggak kita perhatikan itu pada saat kita bawa ke rumah, nanti takutnya percuma vaksinnya rusak seperti itu. Terus yang kedua, otomatis petugas yang home care ke rumah itu harus sesuai kompetensi ya, bisa melakukan vaksin dan tahu apa yang harus dilakukan ya. Dan pastinya harus ada surat izin prakteknya ya, itu biar nggak bermasalah. Iya. Gitu. Petugasnya itu berarti nggak harus selalu dokter kan? Biasanya sih nggak harus. Yang penting sih masih dia tahu caranya dan lain sebagainya. Kalau dari klinik SMC sendiri udah ada layanan home care Home untuk care mungkin belum imunisasi? untuk saat ini ya, untuk ke rumah-rumah belum. Tapi mungkin nanti kalau memang banyak sekali permintaan, ya itu mungkin bisa salah satu masukan bagi kita di klinik SMC untuk melakukan home care ya, mungkin itu. Oke, mungkin sahabat SMC ada yang mau memberikan masukan ya ke klinik SMC, silakan bisa komentar juga. Nanti bisa saya bacakan. Dari Oka Negara, hostnya ganteng. Terima kasih loh. Dari kemarin suka komentar hostnya ganteng kayaknya. Oh gitu ya. Terima kasih, dengan senang hati puji. Oke deh, kalau misalnya sahabat SMC belum ada yang mau bertanya lagi, kita akan tutup, namun kita akan menunggu sekitar 5 menit sambil ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Kira-kira enaknya ngobrolin apa ya dok ya, kalau misalnya ngobrolin tentang bayi dan anak di masa pandemi gini? Oh apa ya? Biasanya sih yang galau-galau ibu ini ya, biasanya itu kalau misalnya mau bawa ke rumah sakit sih biasanya itu. Jadi Biasanya itu. banyak sekali yang ngechat ya karena itu, dok aman nggak sih, dok ini apa, kayak gitu ya. Makanya kenapa saya pilih topiknya ya itu sebenarnya sih nggak ada masalah selama kita masih pakai yang protokol kesehatan itu sih. Itu. Banyak kekhawatiran soalnya ya. Iya betul. Itu. Kalau di kesehatan mental juga kayaknya jadi banyak kecemasan ya. Iya. Meningkat. Jadi banyak orang yang parno lah kalau kita bilang ya kayak gitu. Jadi ya memang kondisinya seperti ini ya, yang bisa dilakukan ya jaga kesehatan dan tetap protokol kesehatannya jangan lupa. Dan sebisa mungkin hindari kerumunan ya. Oh pastinya itu ya. Iya. Sampai sekarang tuh masih banyak loh dok kerumunan di mana-mana loh. Wah itu susah sekali. Susah dilarangnya juga ya gitu. Itu. Soalnya kayak di tempat kayak kafe gitu. Wah iya itu. Terus tempat party juga masih loh Masih dok. banyak banget. Saya kalau lewatin tempat-tempat seperti itu suka mikir, wah ini orang-orang ini sepertinya tidak mengenal COVID. Atau mungkin antibodinya udah keren semua. Udah pada nggak takut mungkin ya, udah kebal kali. Iya kayaknya gitu. Ayo sahabat SMC, ada yang mau bertanya lagi silakan, masih ditunggu. Kalau tidak ada, akan saya tutup. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Dian Astuti sudah berkenan hadir hari ini di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Tentunya sahabat SMC sudah mendapatkan banyak pengetahuan ya pastinya. Saya juga terutama dapat banyak pengetahuan ini sore hari ini. Senang sekali. Terima kasih sahabat SMC sudah menyaksikan dan melayangkan pertanyaan. Simak terus Ngobrol Sehat Klinik SMC yang hadir seminggu sekali. Kami harus undur diri dulu untuk saat ini. Terima kasih sahabat SMC. Bye-bye.